Ada beberapa orang yang percaya bahwa Kristus merupakan seorang revolusioner, seorang tokoh politik yang penting di daerah Palestina, seorang pemberontak, atau hanya seorang individu dalam sejarah. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Jalan yang akan membawa kita untuk lebih memahami fakta-fakta yang terjadi. Kita sekarang ada dalam rangkaian pembelajaran surat-surat dari penjara. Dan hari ini kita akan memperhatikan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang kedua. Sebuah surat yang penting yang memberikan kepada kita deklarasi teologis yang cukup penting. Pak Yohanes akan membawakan sebuah tema, yaitu dalam keterpurukan Allah tetap menolong. Demi menyelamatkan kita dari kutukan kekal, Allah telah menjadikan dirinya seorang manusia dan datang ke dalam dunia ini. Siapakah Yesus itu? Apakah benar bahwa ia adalah sebagaimana yang dikatakannya? Mari kita memahami bagian ini. Saudara mendengar, apakah Anda pernah mendengar bahwa ketika kita sedang naik ke atas, kita sedang berjaya, Allah senantiasa menolong kita. Namun ketika kita sedang terpuruk, beda ceritanya. Betul ya? Sayang sekali ya, bukan ini yang terjadi di bagian ini. Kita akan melihat di sini, tidak semua hal yang sepertinya merupakan kemenangan atau kejayaan. Dan sepertinya juga tidak semua orang yang berkuasa merupakan pemenangnya. Paulus akan menunjukkan kepada kita beberapa hal mengenai realita yang akan memberikan fokusnya, penilaiannya mengenai hal yang berkaitan dengan kerendahan hati sebagai sebuah kemenangan bagi orang Kristen dalam Perjanjian Baru. Paulus berkata seperti ini, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, mari kita perhatikan apa yang Paulus katakan, bahwa gereja harus ditandai dengan sebuah sikap yang tidak mementingkan diri sendiri. Sebuah sikap yang tidak mementingkan kepentingan pribadi dan kepentingan personal kita sendiri. Sikap yang harus digerakkan oleh sebuah sikap yang penuh dengan kerendahan hati. Dan sekarang ketika kita terpuruk dengan sikap seperti ini, yaitu sikap yang rendah hati, ini merupakan sebuah sikap yang bertentangan dengan apa yang kebanyakan orang pikirkan di dunia ini. Namun dalam ayat 5, dengan jelas kita bisa melihat sebuah contoh, yaitu Kristus sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, betapa indahnya hal ini. Iman di dalam Kristus sangat berbeda dengan apa yang kita bisa lihat di sekitar kita. Bukan dengan menunjukkan kekuatan manusia yang bisa memakan orang lain dengan kuasa dan kekuatan. Sikap yang diberikan oleh Yesus ditandai dengan sebuah
kerendahan hati. Ia telah merendahkan dirinya sampai kepada posisi yang paling bawah dan telah mengosongkan dirinya. Dan sebenarnya di dalam kekristenan ketika kita sedang terpuruk, Allah senantiasa menolong kita. Yesus Kristus meninggalkan posisinya yang tinggi, yang mulia, yang ada di sorga, meskipun ia adalah Allah. Ia tidak menganggap keilahiannya di sorga. Ia telah membuat dirinya menjadi seorang hamba, menjadi seorang yang bukan apa-apa. Meskipun Kristus adalah Allah dan manusia pada saat yang sama, ia telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya sampai pada posisi yang paling hina. Ia mengambil rupa seorang hamba, dan ini merupakan sebuah mujizat dari penjelmaannya sebagai manusia. Dan Kristus Yesus, oleh karena sikapnya itu, kini ditinggikan ke tempat yang paling tinggi dan menerima nama di atas segala nama. Saudara, dalam kekristenan, jalan yang akan kita tempuh sangatlah mengejutkan. Karena diawali dengan sebuah jalan yang menurun, terpuruk, yaitu dengan merendahkan diri sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kristus. Paulus menekankan mengenai hal yang penting dari keadaan ini. Ia berbicara lebih lagi kepada jemaat Kristen yang ada di Filipi. Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Saudara, Paulus menekankan dengan sangat supaya mereka tetap teguh di jalan Kristus ketika mereka mengalami permasalahan dan penderitaan. Menarik sekali bagaimana sikap ini seringkali merupakan sikap yang sulit dan memalukan. Banyak orang Kristen dalam proses ini harga dirinya direndahkan dan akhirnya mengganggu kehidupan mereka dengan menghadapi masalah setiap harinya. Namun demikian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh membiarkan kehidupan kita hancur oleh karena hal-hal seperti ini. Sebaliknya, kita harus senantiasa bersukacita dan bersyukur di dalam Tuhan karena kita tahu bahwa sebenarnya ketika jalan kita menurun, Allah sedang menolong kita. Jalan kepada sebuah kemuliaan dimulai dengan jalan yang menurun. Dan kita bisa melihat banyak sekali contoh dari orang-orang yang mengalami masalah yang akan disampaikan kepada jemaat di Filipi. Ini merupakan contoh dari orang-orang yang mengalami penganiayaan dan yang direndahkan sebagaimana dituliskan dari ayat yang ke-19. Sekarang kita akan berbicara mengenai Timotius dan Epaphroditus. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Saudara, Paulus mengusulkan Timotius untuk datang kepada jemaat yang ada di Filipi untuk menyampaikan pesan dari Paulus. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian
dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihi dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula, dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayanan kepadaku. Saudara, kita melihat di sini betapa luar biasanya perkataan Paulus yang ia sampaikan. Paulus tidak hanya menekankan tentang nilai dan kebersediaan yang dimiliki oleh Timotius di bagian ini. Timotius ditunjuk oleh Paulus sebagai gantinya, dan ia merupakan pelayan Injil Kristus. Ia merupakan seseorang yang rela untuk menderita, tahu bagaimana rasanya direndahkan dan dipermalukan. Dan hal ini jelas sekali dinyatakan bagaimana dia rela turun ke bawah dan diperbantukan dalam pekerjaan ilahi. Kemudian Paulus juga akan memberikan rekomendasinya mengenai seseorang yang bernama siapa? Ya, Epaphroditus, yang merupakan rekan sekerjanya. Ia sangat rindu kepada jemaat yang ada di Filipi, dan ia juga telah sering sekali mengalami hal-hal yang sulit. Dan sekarang jika kita berpikir tentang hal ini, betapa banyaknya orang yang sebenarnya berpikir dan setuju ya, bahwa orang yang mengasihi Allah akan mengalami kesulitan dan tantangan. Epaphroditus telah menjadi sakit dan hampir mati, namun Allah berbelas kasihan kepada dia. Paulus menyebut dia mengenai peperangan dan masalah yang ia hadapi, yaitu masa-masa sulit yang telah ia alami sejauh ini. Dan sebenarnya dalam kitab Filipi pasal 2 ini, kita bisa melihat sebuah patokan dalam jemaat Kristen yang fundamental. Dan patokan inilah yang sangat mengejutkan seorang filsuf ternama yang bernama Friedrich Nietzsche, yang pada akhirnya mengkritisi dan menolak kekristenan, memberikan penilaian yang banyak sekali mengenai penghinaan dan kemampuan untuk menghadapi penghinaan. Saudara, seringkali berbanding terbalik dengan apa yang kebanyakan kita pikirkan, yaitu bahwa kehidupan ini, kebahagiaan dan kecukupan harus diperoleh dengan kekuatan konflik, kuasa, serta kemampuan manusia dalam mengambil keuntungan dari orang lain, yaitu dengan menggunakan ambisi yang mementingkan diri sendiri, yang tidak terbatas, yang digerakkan oleh sebuah motivasi yang disebut dengan ketamakan dan kejahatan. Dan sebenarnya saudara, kebajikan dari orang Kristen yang diajarkan di sini, yaitu bahwa kita perlu memberikan perhatian yang sangat akan kerendahan hati. Bukan dengan berpikir bahwa kita akan ada di atas setiap orang, sampai kepada posisi yang paling atas. Kita akan melihat bahwa di dalam Yesus Kristus ada sebuah contoh, yaitu bahwa di dalam realita ketika kehidupan kita turun ke bawah terpuruk, Allah senantiasa menolong kita. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Filipi pasal yang kedua yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik dalam keterpurukan Allah tetap menolong. Baiklah, sekarang mari kita beranjak kepada bagian tanya jawab. Pak Yohanes telah mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran yang cukup menarik dan memiliki banyak sekali hal-hal teologis yang perlu untuk kita pelajari. Jadi sekarang Pak Yohanes, apa hubungan antara kerendahan hati dengan ambisi dan faksionalisme dalam pengalaman firman Tuhan yang kita baru saja baca pada kesempatan ini? Baik Pak Oti, ada banyak hal yang berkaitan dengan hal ini. Kita bisa mengamati ada masalah-masalah yang terjadi di gereja, di dalam masyarakat, serta di antara setiap orang yang berkaitan selangsung dengan kerendahan hati. Jadi ketika firman Tuhan berkata bahwa kita tidak perlu melakukan apa-apa berkenaan dengan ambisi kita sendiri, atau kesombongan yang sia-sia, atau jika berdasarkan terjemahan lain, jangan melakukan sesuatu berdasarkan motif pribadi. Ini berarti bahwa kita perlu untuk merendahkan diri kita.
dan menganggap orang lain lebih penting dari kita. Dan ini bukan merupakan sebuah retorika semata ya. Ini merupakan sebuah kesadaran, pengetahuan bahwa setiap orang memang memiliki kualitas tertentu. Tidak ada seorang pun yang lebih tinggi dari orang lain. Orang lain memiliki Kristus yang lebih baik dari kualitas kita dan tidak mungkin kita hidup dengan baik. Berdampingan dengan orang lain dengan sangat mementingkan diri sendiri dengan sebuah sikap yang egosentris. Jadi inilah mengapa kita perlu memiliki sebuah sikap rendah hati. Ini merupakan kemampuan untuk kita melihat hal-hal yang melampaui kecenderungan kita yang narsis. Kemudian ini merupakan harapan yang kita miliki dan inilah yang ditekankan dalam firman Tuhan ini. Inilah mengapa firman Tuhan sangat memberikan penilaian yang tinggi tentang pentingnya kerendahan hati. Apakah ayat yang kelima, Pak, dari pasal yang kedua dalam bagian ini mengajarkan kepada kita supaya kita memiliki sikap yang sama dengan Kristus atau perasaan yang sama dengan Kristus? Istilah mana yang lebih cocok dalam bagian ini, Pak Yohanes? Dalam menekankan pentingnya kerendahan hati Kristus, bagian ini menggunakan sebuah istilah dalam bahasa Yunani berkaitan dengan nama proneo, kata kerja yang memiliki kecenderungan dan arahan yang terdapat dalam pikiran. Kata perasaan yang dipakai untuk menerjemahkan di sini tidak cukup untuk mewakili kata aslinya. Dampak yang ditimbulkan dari kata dalam bahasa Yunani ini sebenarnya lebih baik jika diterjemahkan dalam istilah sikap atau attitude, karena jangkauan yang dicakup oleh kata ini lebih luas. Karena sebenarnya kata ini berbicara mengenai watak dan kehendak dari pikiran kita. Jadi kata sikap akan lebih cocok bila dipakai. Jadi ketika kita perlu meniru Kristus, kata sikap yang digunakan dalam Alkitab, terjemahan sederhana Indonesia, lebih baik daripada kata perasaan. Jadi kata inilah sebenarnya yang lebih tepat untuk diterjemahkan pada ayat 5 ini. Sekarang Pak Yohanes bagian ini kemudian memberikan sebuah konten teologis yang lebih dalam. Bagaimana bisa memahami bahwa Kristus adalah Allah. Dan pada saat yang bersamaan, Ia mengosongkan dirinya. Bagaimana ini bekerja? Ya Pak Oti, kita tahu secara khusus bahwa bagian ini merupakan sebuah himne yang dinyanyikan dalam gereja mula-mula. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11 ini. Ini merupakan salah satu deklarasi teologis atau pentingnya surat Paulus, dan hal ini berbicara mengenai sesuatu yang sering disebut sebagai kenosis, yang merupakan saat di mana Kristus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dan ini bukanlah sesuatu yang hanya sekedar terjadi di masa lampau. Sampai dengan hari ini, ada banyak orang yang bingung ketika mereka mencoba memahami siapakah Kristus itu. Betul kan? Karena Alkitab akan menekankan sebuah fakta bahwa Kristus sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi pada saat yang bersamaan. Banyak orang yang tidak memahami dinamika ini, akhirnya akan membuat Yesus menjadi satu atau lain hal. Ini merupakan sebuah misteri iman, paradok dari pikiran manusia. Kita tidak bisa memahami hal ini dengan sepenuhnya. Namun kenyataannya, Yesus telah mengosongkan dirinya dalam artian bahwa Ia telah meninggalkan kemuliaannya yang ada di sebelah Bapa dan mengambil rupa seorang manusia dan hidup di tengah-tengah kita dan mati supaya kita beroleh keselamatan. Jadi terlepas dari fakta bahwa Ia membatasi dirinya, karena Yesus memang telah mengambil rupa seorang manusia, Ia tidak lagi memiliki segala kemuliaan yang Ia miliki sebelum proses inkarnasi atau penjelmaan. Yesus masih ilahi, Ia pun masih merupakan Allah, terlepas dari proses pengosongan dirinya. Penting sekali bagi kita menggarisbawahi apa yang dikatakan dalam ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Kristus tetap ilahi meskipun Ia ada bersama-sama dengan kita di dunia ini.
Jadi Pak Yohanes, apakah Yesus benar-benar telah menjadi manusia atau apakah ia hanya memiliki wujud manusia? Karena ini merupakan sesuatu yang kita sering dengar, Pak Yohanes. Luar biasa sekali ya, karena Pak Oti menyebutkan hal ini. Karena ada beberapa orang yang memahami bahwa wujud Kristus sebagai manusia ini berbeda. Dan terus mencoba untuk membuat dia lebih ilahi dari yang sebenarnya. Sementara yang lain telah kehilangan referensi dari siapakah Kristus itu. Dan mencoba untuk membuat dia menjadi manusia daripada yang sebenarnya. Ada beberapa orang yang percaya bahwa Kristus merupakan seorang revolusioner, seorang tokoh politik yang penting di daerah Palestina, seorang pemberontak, atau hanya seorang individu dalam sejarah. Ada orang lain juga yang percaya bahwa Kristus teramat sangat indah, sesuatu yang mistis atau semacam metafisika yang jauh dari realita yang ada di bumi ini. Ini bukanlah realitanya. Yesus firman Tuhan jelas sekali menjelaskan bahwa ia merupakan manusia dan ia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah. Jika kita melihat hal ini, kita akan menyadari bahwa banyak orang mengatakan yang tidak benar. Misalnya, Yesus hanyalah orang biasa, dan kemudian Roh Kristus mulai berkarya dan bekerja di dalam dia. Jadi roh inilah yang muncul di kemudian hari. Tidak ya, tidak seperti itu ya. Alkitab tidak memberikan izin kepada kita untuk berpikir seperti itu. Penting sekali bagi kita menekankan bahwa Yesus adalah manusia biasa. Karena kematian dan pengorbanannya merupakan sesuatu yang nyata. Jika Yesus hanya merupakan makhluk atau sesuatu yang seperti metafisika, maka kematiannya, penderitaannya bukan merupakan hal yang nyata. Jika ia hanya ilahi saja, maka ia tidak akan bisa benar-benar merasakan penderitaan. Namun Yesus benar-benar merupakan manusia, karena ia bisa merasakan lapar, haus, capek, sakit, dan menderita. Yang berikut Pak Yohanes mengenai kontradiksi yang terjadi di sini. Keinginan untuk bertambah dalam hal kuasa dan kepemilikan. Apakah ini sebuah dosa? Apakah ini juga akan merupakan kebalikan dari kerendahan hati dari orang Kristen, Pak Yohanes? Ya Pak Oti, ketika kita sampai pada pertanyaan ini, kita perlu berhenti dan berpikir sejenak. Karena kita mulai membaca firman Tuhan yang ada di sini. Akhirnya kita berpikir, jadi yang harus saya lakukan sekarang hanyalah duduk diam, begitu? Orang Kristen tidak memiliki hak untuk komplain. Karena apa yang ia lakukan hanyalah untuk memiliki kerendahan hati dan hanya berpikir untuk melayani Allah. Jadi tidak mungkin orang Kristen akan menjadi seorang yang profesional dan sukses dalam hidup dan tumbuh dalam hal ini. Namun ini bukanlah hal yang disampaikan dalam kitab Filipi ini. Mari kita perhatikan. Masalahnya adalah apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita dan apa yang kita pahami. Segala kekayaan dan kebaikan yang kita miliki diberikan kepada kita oleh Allah dalam jangka waktu tertentu di dunia ini. Kita perlu memahami bahwa kita merupakan seorang hamba yang bertugas untuk mengurus hal-hal yang dipercayakan ini. Jika seseorang ingin semakin berkuasa, semakin kaya dengan tujuan untuk memberkati orang lain di dalam Allah, maka ini merupakan satu hal yang lain. Dan sekarang, jika seseorang mulai mementingkan diri sendiri dan berpikir bahwa dia yang harus memperoleh kuasa dan kemuliaan dan menjadi raja di dunia ini, dan ia hanya memikirkan dirinya sendiri, maka mereka akhirnya akan kehilangan semua referensi ini. Dan akhirnya akan frustasi dengan dirinya sendiri di masa yang akan datang. Oleh karena itu, firman Tuhan tidak berkata supaya kita hidup dalam sebuah keadaan putus asa dan rasa sakit dan merendahkan diri hanya demi menjadi orang Kristen. Tidak. Masalahnya adalah bagaimana kita memilih untuk bertindak dalam keadaan yang kita inginkan. Dalam keadaan yang mulia dan menempatkan kita pada posisi yang lebih tinggi. Pak Yohanes, coba Bapak jelaskan mengenai hal ini. Bagaimana darah Paulus sekarang dicurahkan pada korban, sementara dalam versi yang lain, pada ayat yang ke-17,
berbicara mengenai libation atau persembahan kepada dewa. Bagaimana kita bisa memahami ungkapan ini, Pak Yohanes? Ya, Pak Oti, ini merupakan sesuatu yang mungkin aneh ya. Kata libation merupakan sebuah kata yang aneh dan membuat kita berpikir, apa maksud perkataan ini? Banyak orang membaca bagian ini, akhirnya berpikir demikian. Dan sekarang kata libation merupakan sebuah referensi dari apa yang kita baca di sini. Dalam perjanjian baru, dalam terjemahan baru di sini, kurban yang dicurahkan yang kita bisa lihat dalam perjanjian lama. Persembahan ini juga dalam kasus ini merupakan sebuah referensi dari penderitaan Paulus sendiri sebagai orang Kristen. Jadi dia dipersembahkan dalam hal ini yaitu bahwa ia bekerja bagi Allah dan Allah mengizinkan dia melalui keadaan yang sulit dan ia melayani Allah dengan bergumul dan menderita demi Injil. Jadi ini merupakan sebuah referensi yang menggunakan bahasa kiasan dan ini berkaitan dengan persembahan yang kita bisa temukan dalam perjanjian lama. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes untuk setiap penjelasan yang sudah disampaikan. Dan bagi Anda yang sedang mendengarkan program ini, sekarang kita sampai kepada bagian kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah bersama-sama membaca dan belajar dari Filipi pasal 2. Tema kita hari ini adalah dalam keterpurukan Allah senantiasa menolong. Paulus menekankan pentingnya kerendahan hati Yesus Kristus ketika ia hidup bersama-sama dengan kita dan menjadi teladan dalam kehidupan kita dalam dunia yang penuh dengan perselisihan dan rasa haus akan kekuasaan. Dunia yang begitu kejam. Sekarang waktunya bagi kita menghargai pentingnya kerendahan hati. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.